Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Novel. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang biografi binti Sya'ti dan Al-Tafsir Al-Bayan Al-Quran Al-Karim di mata kuliah Studi Kitab Tafsir Modern dan Kontemporer. Baik, langsung saja dengan biografi binti Sya'ti. Dr. Aisyah Abdurrahman yang dikenal dengan nama Bintu Sya'ti merupakan salah satu tokoh dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ia itu adalah seorang mufassir wanita yang alim dan produktif. Lahir di sebelah barat Daltaniel, tepatnya di Dumyat, 6 November 1913, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1331 Hijriah. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Ali Abdul Rahman dan ibunya bernama Faridah Abdul Salam Muntashir. Binti Sya'ti tumbuh dalam lingkungan keluarga muslim yang taat agama, mapan dan berpendidikan. Kakeknya dari sang ibu bernama Syekh Ibrahim Al-Damhuji Al-Kabir adalah seorang ulama besar Azhar. Binti Sya'ti memulai pendidikannya pada tahun 1918 di usia 5 tahun. Ayahnya telah mendidiknya dari kecil dan dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama besar. Menghafal Al-Quran dan memperdalam khazanah pemikiran Islam merupakan ajaran dari keluarganya itu sendiri, sehingga di usianya yang masih beliau, Binti Sya'ti telah menyelesaikan hafalan Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Murs. Ayah Binti Sya'ti ini merupakan salah seorang anggota kerukunan Sufi yang turut mengajar di sekolah teologi di Dumyat. Beliau memiliki pandangan bahwa seorang anak perempuan yang beranjak dewasa harus tinggal di rumah untuk belajar. Binti Sya'ti ini mendapatkan pelajaran terkait ilmu bahasa Arab dan teologi di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Baik, lanjut dengan profil kitab Al-Tafsir Al-Bayan Al-Karim. Menurut Binti Sya'ti, hingga seperempat abad, metodologi yang diikutinya dalam bidang tafsir tergolong masih klasik dan tradisional, tidak bergeser pada pemahaman nas Al-Quran seperti yang dilakukan para mufassir pada zaman dahulu. Prof. Syekh Amin Al-Khuli dengan metode tafsirnya merupakan tokoh yang mendobrak metode tradisional dan membawanya sebagai teks kebahasaan dan sastra. Binti Sya'ti yang merupakan salah satu murid beliau adalah tokoh yang ikut melanjutkan metodenya. Namun, tafsir Al-Quran bernuansa sastra hingga saat ini masih terbatas pada materi tafsir dan belum sampai pada kajian bayan. Lanjut dengan metode dan cara tafsir Binti Sya'ti. Metode tafsir rumusan Al-Khuli ini dikemukakan dalam karya yang berjudul Manahij Al-Tajdi fi Al-Nahw wa Al-Balaghah wal Tafsir wa Al-Adab. Amin Al-Khuli menggunakan pendekatan tematik atau maudu'i dalam menafsirkan Al-Quran dan dalam menginterpretasikannya didasarkan pada kronologi teks serta penggunaan semiotik bahasa Arab untuk menganalisis kosakata Al-Quran. Pendekatan tematik modul ini merupakan respon terhadap penafsir klasik yang dinilai cenderung bersifat parsial dan atomistik. Binti Sya'ti kemudian mengaplikasikan metode ini dalam tafsirnya yang berjudul At-Tafsir Al-Bayan Al-Quran Al-Karim yang membuat 14 surah Makkiyah awal. Selanjutnya, melihat susunan redaksi secara utuh bagaimana Al-Quran menggunakan kata tersebut, tidak membahas secara pisah dan lepas dari konteks. Dalam pengantar tafsir, Binti Sya'ti menjelaskan bahwa mufassir hendaknya memahami kosakata mufradat dan gaya bahasa uslub Al-Quran secara metodologis, indukatif, serta menelusuri rahasia-rahasia ungkapannya. Lanjut dengan corak, tafsir ini bercorak sastra yang secara metodologis didesain menjadi interteks Al-Quran dan termasuk dalam tafsir modern. Pendekatan sastra pada corak tafsir ini diawali dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran terkait tema yang akan dibahas dengan memperhatikan kemungkinan seluruh arti yang terkandung dalam kata tersebut berdasarkan penggunaan bahasa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya
paparkan dari materi tersebut. Maaf kalau ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.